Halo para pecinta air, dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Clara Filter. Dimana Clara Filter ini akan mengupas tuntas dan membahas tentang permasalahan air di kehidupan kita sehari-hari, seperti air kotor, air yang bisa dikonsumsi, dan seputaran depot air minum isi ulang. Nah, tentang kali ini saya akan membahas atau memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi mesin RO tidak keluar air hasilnya, atau tersumbat ya. Jadi sebenarnya untuk mesin RO ini, untuk kendala air yang tidak keluar itu banyak ya kawan-kawannya, kendalanya banyak. Mulai dari HPS-nya sudah rusak, LPS-nya juga sudah rusak, bisa jadi dari membrannya juga sudah mampet, sudah tersumbat, bisa jadi dari filter hosing yang ada di mesin RO itu juga sudah tersumbat, banyak ya kan. Nah, untuk kasus kali ini yang saya terima ini ternyata hanya di hosingnya itu saja yang tersumbat, seperti filter sedimen, CTO, GAC itu sudah kotor semua gitu ya kan. Jadi untuk aliran air inputnya itu sudah tidak lancar lagi lah. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kita lihat dulu yang mau lewat ini ya. Mari. Nah, ini untuk mesin RO undersea-nya kapasitas 500 GPD. Di sini kenapa tidak keluar air? Karena untuk filternya ini, filter sedimen pertamanya ini sudah kotor ya. Kotor. Dan ini yang kedua, CTO-nya juga sudah kotor. Yang ketiga, CTO-nya juga sudah kotor, ini perlu diganti. Nah, dalam filter ini sudah tersumbat semua, jadi untuk aliran airnya itu sudah tidak lancar lagi itu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya mari kita coba untuk mengganti medianya ini, filter sedimennya ini ya, dan CTO-nya. Oke, jadi di sini untuk durasi videonya saya percepat ya, agar bisa mempersingkat waktu. Jadi untuk ketiga hosingnya kita buka terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-temannya, untuk filter sedimennya ini sudah kotor sekali ya, sudah sampai berlumpur ya. Yang membuat aliran air menjadi tersumbat. Ini untuk CTO-nya juga sudah kotor. Jadi kita bersihkan dulu ya. Setelah kita buka ketiga hosing yang ada pada mesin RO ini, kita bilas dulu untuk hosingnya ya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya membersihkannya hanya membilas dengan
air dan spons saja ya. Itu tidak saya anjurkan memakai sabun karena bau sabun ini sangat berpengaruh terhadap air ya. Jadi tidak boleh kita memakai sabun. Cukup hanya spons dan air saja, lalu kita gosokkan ke semua housingnya. Dan untuk kasus seperti ini, seperti tidak keluar air pada mesin aero ini, banyak sekali kendalanya kawan-kawan. Ada yang mulai dari HPS-nya, ada yang dari LPS-nya, ada yang dari membran, ada yang dari booster juga, dan ada juga dari keran inputnya yang bocor. Nah, sekarang ini kita masukkan filter sedimen 01 ya, 01. Lalu yang di housing kedua kita masukkan CTO, dan yang ketiganya di sini juga kita masukkan CTO. Kenapa dua housing ini sama cartridge-nya itu CTO yang kita gunakan, bukannya GAC? Itu GAC dan CTO itu fungsinya itu sebenarnya itu sama saja, hanya perbedaan dari bentuknya saja yang beda. Itu saja ya. Nah, di sini setelah kita ganti, ini kita bilas dulu terlebih dahulu untuk CTO-nya. Jadi di saat CTO pertama kali digunakan itu pasti karena dari pabrikan itu pasti banyak debu-debu atau serat-serat karbon itu ya. Jadi kita bilas terlebih dahulu, akan situ kan akan keluar serat-serat karbon berwarna hitam, debu-debunya itu. Nah, jadi sudah bersih seperti ini. Ya, sudah kita masukkan cartridge-nya, cartridge filter. Nah, sekarang tinggal kita pasang ya ke mesin RO-nya ini. Nah, sini saya percepat lagi untuk pemasangan housing filternya ya. Housing 1 sedimen ukuran 0,1 mikro, yang keduanya CTO, yang ketiga juga CTO. Kita cek kembali, kita kencang. Nah, di saat seperti ini jangan kita kencangkan dulu untuk housingnya. Jadi setelah air masuk, biarkan air itu keluar dari housing itu satu persatu. Itu fungsinya untuk membuang angin ya, membuang angin, jadi tidak ada, agar tidak ada angin di dalam housing filter itu. Untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis dan untuk membuat saya lebih bersemangat lagi untuk pembuatan channel ini agar bisa lebih berkembang. Untuk sekarang ini saya melakukan flushing dulu agar semua kotoran yang ada di dalam housing membran itu bisa keluar semua ya teman-teman. Jadi membran itu tidak mudah cepat tersumbat. Nah, flushing ini minimal setiap pengisian itu sekali sehari, 30 detik flushing, baru kita tutup lagi kerannya. Di sini untuk flushingnya sendiri kita memakai yang manual ya, masih belum auto flushing. Di sini juga Clara Filter melayani pemasangan depot, instalasi depot air, instalasi air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, atau yang ingin upgrade depot air menjadi kombinasi dengan mesin RO juga bisa. Untuk info lebih lanjutnya bisa kawan-kawan lihat di deskripsi untuk nomor kontak saya. Yang ingin tanya tentang seputaran air, bagaimana solusinya, bisa kawan-kawan lihat melalui kontak saya, bisa video melalui WA.
Oke, air hasilnya sudah normal kembali. Dan itu untuk air reject. Jarum juga sudah temperature juga sudah normal. Oke, sip. Bagi yang ingin servis, hubungi di bawah ini ya. Sahabat Clara Filter, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Semoga sangat bermanfaat untuk para sahabat-sahabat semua yang sedang menonton video ini. Jadi bagi kawan-kawan Clara Filter yang ingin bertanya seputaran air, permasalahan depot air, atau air kebutuhan rumah tangga, air bersih, atau pemasangan mesin RO, bisa kawan-kawan baca di deskripsi di bawah ini ya. Nah, jangan lupa untuk kawan-kawan semuanya like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dan lebih maju. Jadi sekian, terima kasih untuk para pecinta air semuanya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.